Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi anak-anak. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Nah, obesitas itu dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti pada penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas itu disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas itu juga dapat disebabkan oleh keturunan, melalui pewarisan gen, atau akibat konsumsi obat tertentu anak-anak. Nah, pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal tersebut itu dapat disebabkan oleh laju metabolisme tubuh yang lambat anak-anak. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan juga lemak anak-anak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat yang tinggi. Karies gigi atau gigi berlubang itu merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur dari gigi tersebut. Nah, bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Nah, asam yang diproduksi selama metabolisme tersebut dapat merusak gigi anak-anak. Nah, gigi berlubang itu dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam itu kerusakannya, karena telah sampai merusak saraf dari gigi tersebut ya. Nah, pada umumnya penyakit gigi dan mulut itu kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan memperhatikan kebersihan gigi. Nah, menyikat gigi minimal 2 kali sehari anak-anak, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Nah, serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi anak-anak. Nah, selain itu, kita juga harus mengurangi makanan yang manis seperti permen, kemudian minuman bersoda, atau makanan manis lainnya anak-anak, agar jumlah plak yang menempel pada gigi kita itu berkurang. Nah, kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makanan yang manis-manis tersebut, dan perbanyak minum air putih itu juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi anak-anak. Sakit MA atau gastritis itu merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MA dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, dan juga makan yang tidak teratur, serta banyak mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam anak-anak. Nah, MA juga dapat dicegah dengan cara makan yang teratur, kemudian makan yang secukupnya, dan juga cuci tangan sebelum makan, dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, kemudian makanan pedas, dan juga kopi anak-anak. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan itu juga dapat membantu mencegah timbulnya sakit MA anak. Nah, apabila MA yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori itu dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun, tentu saja harus juga dengan resep dokter anak-anak. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Nah, orang yang menderita penyakit hepatitis ringan itu biasanya memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan juga sakit kepala.
Penderita hepatitis akut itu dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan juga mata. Nah, membesarnya hati dan juga membesarnya limfa. Hepatitis itu apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis atau gagal hati kronis. Nah, sirosis itu dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati anak-anak. Nah, virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba-coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar akan teriritasi dan gerakan peristaltik meningkat dan air tidak dapat diserap. Penderita diare itu dapat mengalami dehidrasi karena air di dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Nah, selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi secara terus-menerus. Upaya pencegahan diare itu diantaranya dengan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi anak-anak. Karena makanan yang kurang higienis itu biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan anak-anak. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk dapat mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga meminum obat diare anak-anak. Obat diare itu biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan untuk menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, maka segeralah memeriksakan diri ke dokter anak-anak. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurangnya minum. Nah, ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, maka air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses menjadi keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, upaya pencegahan dari konstipasi antara lain itu ada tidak sering menahan buang air besar, kemudian makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga gula seperti makanan manis, keju, dan juga makanan olahan anak-anak. Nah, karena makanan tersebut itu dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air, banyak minum dan makan makanan yang berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari terjadinya konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga dapat membantu mengatasi konstipasi. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut, maka akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Nah, pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat terjadinya kekurangan. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.